Sudah Mas Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap Dewan Takmir Masjid Gelora Indah Kota Purwakarta rahimakumullah. Kemudian yang saya hormati pula para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, serta yang berbahagia saudara-saudari serta adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri pengajian rutin setiap malam Rabu. Maka kita berharap mudah-mudahan usaha yang kita kerahkan di malam ini bisa menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kemudian kita juga berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di malam ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Baik, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan kita telah memasuki di bagian kitab di bagian yang berjudul At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, ya, peringatan dari akhlak yang buruk, ya. Jadi hadis-hadis yang kita bahas adalah hadis yang temanya adalah tentang apa? Akhlak-akhlak yang buruk. Dan kemarin pertemuan pertama di maaf ya, saya jadi lupa. Jadi kitabnya itu, bagian kitabnya adalah Kitabul Jami' di bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, ya. Dan hadis yang sudah kita bahas itu hadis pertama kemarin adalah tentang apa? Hasad, ya. Tentang hasad. Dan qadarullah ini harusnya hadis yang kedua, nggih. Tapi karena saya kurang fokus saat itu, mungkin kurang minum atau bagaimana. jadi info yang saya share itu justru hadis nomor 5, okay. Karena sudah kadung saya share, ya. Jadi nggak apa-apa, kita lompati dulu, okay, dari 1 terus ke 5, ya, tentang riya, ya. Nanti pertemuan besok kita balik lagi ke nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita ulangi lagi dari nomor 2. Sekarang kita bahas dulu yang dari setelah yang kemarin nomor 1, sekarang nomor 5. Mohon maaf gitu, karena kurang fokus mungkin, gitu. Nah, hadis yang kelima ini adalah tentang bahayanya riya. Bahayanya apa? Riya.
Dan hadis yang dibawakan oleh penulis yaitu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yaitu hadis dari sahabat yang bernama Mahmud bin Labid. Mahmud bin Labid. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum." Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian, asyirkul asghar, adalah syirik kecil. Ya, sesungguhnya perkara yang dikhawatirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menimpa kalian. Kalian di sini itu sinten? Saat itu sahabat. Nah, ini perhatikan ini. Yang dikhawatirkan tertimpa syirik kecil itu bukan level kita ini. Level siapa? Sahabat. Nah, sahabat saja dikhawatirkan tertimpa syirik kecil, apalagi sekelas kita ini. Waduh, ya, harusnya lebih-lebih nopo. Aduh, mengkhawatirkan sekali kondisinya itu. Maka para sahabat bertanya, qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Terus apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya'u. Syirik kecil yang dimaksud adalah riya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat hasan. Baik, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia tadi menjelaskan kepada kita ya tentang akhlak, salah satu akhlak buruk ya yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menimpa para sahabatnya, yaitu riya. Kalau sahabat saja radhiyallahu anhum ya dengan level keimanan mereka yang begitu tinggi ya, itu dikhawatirkan oleh Nabi SAW, terus gimana dengan kita? Ya harusnya kita lebih khawatir lagi kita tertimpa dengan apa? Riya. Maka ya di kesempatan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita belajar tentang riya ya, agar kita bisa menghindari ya sifat atau perbuatan yang buruk ini. Allahumma amin. Baik. Hal pertama yang kita bahas adalah tentunya definisi atau pengertian riya. Ya. Karena penting sekali kita memahami riya kue apa aja nih. Insya Allah sering dengar ya riya. Sering? Ya. Coba kalau sering dengar apa kira-kira riya itu? Pamer. Ya. Terus menyombongkan diri. Terus ada lagi? Apa? Ingin dipuji. Ya. Baik. Jadi kurang lebih ya jawaban yang panjenengan sampaikan tadi ya saling melengkapi lah ya, saling melengkapi. Ya. Jadi ada unsur pamernya, ada unsur ingin dipujinya, ya terus membesarkan diri begitu. Ya kurang lebih pas lah. Cuma kita akan sampaikan definisi yang disampaikan oleh para ulama ya, di antaranya riya itu ya dijelaskan oleh para ulama
izharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadu sahibaha. Izharul ibadah, menampakkan ibadah, liqasdi ru'yatin nasi laha, tujuannya adalah agar dilihat oleh manusia, dilihat oleh orang lain, plus fayahmadu sahibaha, agar manusia itu memujinya. Atau kalau kita sederhanakan apa? Menampakkan ibadah, okay, agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Jadi kalau boleh disimpulkan, riya itu ada dua unsur. Yang pertama, menampakkan ibadah. Jadi ibadahnya itu diperlihatkan. Ya. Juga bisa masuk yaitu memperbagus ibadah. Ya, pokoknya diperlihatkan kepada manusia, kepada orang lain. Terus yang kedua, nah niki, tujuannya apa? Agar dapat pujian. Ini dua unsur harus dipegang. Karena penting, ya ini penting. Kenapa? Jadi yang namanya riya itu memperlihatkan, tujuannya agar dapat pujian. Karena sekedar memperlihatkan ibadah kepada orang lain ini belum tentu menjadi riya. Ya. Ini penting. Karena bisa jadi ada orang memamerkan, dalam tanda kutip ya, memperlihatkan ibadahnya. Ya. Donasi masjid kemudian dibuatkan apa? Tulung Mas, ya, dibuatkan banner ini. Saya sudah donasi Masjid Gelora Indah ya. Sebesar berapa juta begitu. Tolong dibuatkan banner. Apakah langsung riya? Gimana? Belum tentu. Belum. Ingat tadi atau unsur yang kedua tadi, niatnya, apakah dia ingin dapat pujian atau tidak. Kalau misal ya di dalam hatinya itu betul-betul dia ingin memperlihatkan ibadahnya untuk tujuan yang baik, bisa nggak? Apa contohnya? Ngajak ya, memotivasi, menginspirasi orang lain, bisa nggak? Bisa ya. Jadi kalau ada orang memperlihatkan ibadah ya, kita jangan buru-buru apa riya kae. Belum tentu. Bisa jadi niatnya baik untuk mengajak orang lain, untuk memotivasi orang lain ya. Mungkin misalnya masalah kurban ya, karena mungkin di suatu daerah orangnya kaya-kaya, rumahnya gedung-gedung, pada punya mobil, tapi ya ternyata pas Idul Adha daerah situ minim ya hewan kurban ya, maka ada yang mempelopori begitu ya, dia kurban kemudian diperlihatkan sengaja, entah dengan cara apa sih ya, dibuat ya banner atau dibuat status WA dan semacamnya. Tapi ini tujuannya untuk
menginspirasi, memotivasi orang lain, maka ini bukan riya. Ini untuk apa namanya? Jadi penting ya. Dua unsur riya itu apa? Memperlihatkan ibadah plus niatnya ingin dapat pujian. Nah, ini barulah yang dikatakan riya. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan langkah-langkah atau cara-cara melakukan riya itu banyak sekali caranya. Dan setan itu pinter sekali cari apa? Celahnya, ya, agar manusia itu bisa terjebak ke dalam dosa riya. Macam-macam, ya. Kalau bisa kita sederhanakan mungkin ada dua cara ya. Ada cara yang jelas, terang-terangan begitu. Bisa juga dengan cara yang tersembunyi. Caranya halus. Ya. Riya yang apa? Halus sekali. Ya. Contoh ya, kita bahas contoh-contohnya dulu biar semakin jelas. Riya yang caranya adalah apa tadi? Jelas ya. Contohnya apa? Misalnya sholat, begitu ya. Ada orang sholat, tadinya mungkin dia sholatnya apa? Kayak orang niat, ya. Sambil garuk-garuk lah, ya. Pokoknya nggak niat ya, sambil kayak gini mungkin. Begitu di sebelahnya ada siapa? Mungkin calon mertuanya mungkin, ya. Calon mertua, ya. Atau ada ustadznya, ada gurunya. Pokoknya ada orang yang dia hormati, ada bosnya. Langsung sholatnya dia apa? Diperbagus. Tadinya garuk-garuk, ya. Sekarang pokoknya berusaha apa? Fokus, khusyuk. Ya. Tujuannya apa? Biar dipuji sama ya orang yang dia hormati tadi, ya. Dipuji oleh ustadznya lah, oleh calon mertuanya lah, ya. Dan siapa saja pokoknya yang dia anggap, ya, dia hormati, dia ingin dapat pujian darinya. Nah, itu bisa ya, sholat. Apalagi kira-kira contohnya ya? Haji. Oh, ngaji. Yang ngaji. Gimana caranya kira-kira? Dipasang status gimana? Apanya yang? Berarti saya ini gini. Oh, ngaji Al-Quran. Oh ya, maaf. Kirain ngaji ini. Ya, betul ya. Misalnya dia ngaji sendiri tadinya ya Mas ya. Ngaji yang gitu ya. Suaranya ya biasa aja. Begitu ada yang datang ya, langsung apa? Pakai ganti irama ya. Tapi kita bicara belum tentu ya. Belum tentu semua orang yang misalnya tadinya biasa aja kemudian jadi bagus, itu apa? Riya. Kita pokoknya kasusnya yang sedang kita bicarakan ini, kalau ada orang memperlihatkan ibadah terus apa? Memperbagus ibadahnya, niatnya itu ingin dapat pujian. Nah, ini yang kita soroti ini, ya. Tadi misalnya dia perbagus cara baca Al-Qur'annya dengan niatan apa? Biar dipuji sama temennya, ya, mungkin ustadznya, ya, atau mungkin apa, biasanya orang pergi haji dan umrah ya, kemudian apa, selfie di depan Ka'bah misalnya, ya, habis tawaf 8 putaran, berapa? 7 putaran gitu ya, capek sekali gitu. Ka'bah hari ini guys gitu ya. Penuh sekali ini.
Biar apa? Di hatinya ada niatan untuk ya dapat pujian, maka ini dia sudah terjatuh kepada apa? Riya. Ya, tadi ya macam-macam, ada sedekah, ada kurban, jadi macam-macam sekali ya cara atau langkah-langkah setan untuk apa? Menggoda manusia agar terjerumus kepada dosa riya. Itu cara yang nyata. Ada lagi cara yang tersembunyi kadang ya. Ada orang yang kadang merendah tapi untuk meroket. Ada enggak? Ya, dia merendah, saya mah enggak apa gitu ya, merendah. Tapi dalam hatinya ingin apa? Biar dipuji, oh ini orangnya rendah hati ya. Ini orangnya alim sekali, rendah hati, nggak ingin pujian. Padahal dalam hati pengen apa? Dipuji. Bisa nggak? Bisa terjadi kayak gitu. Halus sekali. Ya. Atau mungkin dia nggak secara langsung, ya dia cerita, saya itu guru saya itu masya Allah, ya ustadz saya itu masya Allah alim sekali, diceritakan ini itu. Riyanya di mana bisa muncul? Ya, dia ingin dipuji karena apa? Muridnya si ustadz tadi yang luar biasa. Wah, wong gurunya saja demikian, gimana panjenengan ya yang muridnya? Bisa nggak? Bisa. Itu betul-betul ya, riya itu ngeri sekali ya. Jalurnya itu bisa lewat ya jalur yang tidak diduga. Makanya sedikit intermezzo nih kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sempat ada video yang lucu tapi pelajarannya dalam sekali ya. Kalau mungkin ada yang pernah lihat ya berarti nyambung ini nanti. Jadi apa sih ya, kayak adegannya itu lagi mau khutbah Jumat. Itu kan biasanya diumumkan kondisi kas ya. Nah siapa ini mungkin yang mengumumkan itu memberi apa? Informasi donasi dari Pak A sekian, donasi dari Pak B sekian, donasi dari Pak C sekian. Nah terus ada dua orang yang sedang duduk komentar ya. Yang satu bicara ke sebelahnya ya, masa sedekah dikasih tahu. Nah terus pas Pak ini yang ngumumin ngomong dari hamba Allah sekian. Nah terus yang ini tadi duduk, tuh hamba Allah tuh bagus, saya itu. Ya, nah itu kalau sedekah itu pakai hamba Allah, itu saya. Ya, ini termasuk riya nggak ini? Ya, dia ingin dipuji karena apa? Saking mungkin apa menyembunyikan namanya dari apa? Sedekah. Ya, tapi yang tadi yang mungkin niatnya bagus ya. Ya, tadinya hamba Allah ternyata nggak tahan ya, nggak tahan pujian ya. Jadi apa? Itu yang tadi hamba Allah itu apa? Saya itu. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Betul-betul riya itu apa? Jalurnya ya sulit diprediksi ya. Ya, celah sekecil apapun itu bisa apa? Digunakan untuk apa? Riya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi berat sekali yang namanya apa? Riya. Makanya ya di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya ya bahwasanya riya itu lebih bahaya dari fitnah Dajjal. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal?" Maukah kalian aku kasih tahu sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah
Dajjal. Maka para sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasulullah, beritahulah kepada kami. Nabi SAW mengatakan, asyirkul khafi, ya, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian daripada khawatirnya, ya, bahaya akan fitnah Dajjal, itu ternyata apa? Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, salah satunya adalah apa? Riya. Jadi riya ini lebih bahaya dari fitnah Dajjal. Panjenengan tentu sudah pernah dengar nggih, Dajjal itu fitnahnya dahsyatnya ya luar biasa. Ya, bisa menghidupkan orang mati, ya. Tanah yang tadinya tandus, nggih, bisa jadi apa? Subur. Yang tadinya kekeringan bisa apa? Diturunkan hujan. Ya, ini tentu kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk ujian bagi para manusia. Ngeri nggak fitnah Dajjal kayak gitu? Ngeri. Lah wong sekarang aja yang ngaku bisa menggandakan duit saja, ya, banyak nggak yang tertipu? Banyak sekali. Yang ngaku-ngaku ditelepon sama Allah, pernah dengar beritanya? Ya, lebarannya lebih kasik, ya, saya sudah ditelepon sama Allah. Jajal, menurut panjenengan ini ngawur nggak orang kayak gini, Pak? Ngawur lah, mana mungkin ditelepon sama Allah. Tapi ternyata di berita itu apa? Saya pikir masa sih ada pengikutnya kayak gini ya. Ternyata pas di syuting, pas sholat idnya itu apa? Masjidnya sampai luber-luber. Wah, berarti banyak juga yang masih ibaratnya apa? Kemakan kebohongan semacam ini. Yang kayak gitu saja modelnya, ya. Tipuan-tipuan KW itu masih banyak yang kena, apalagi fitnah Dajjal. Ya. Dan fitnah Dajjal yang begitu mengerikan itu ternyata apa? Masih ada yang lebih mengerikan. Apa itu? Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, ini lebih bahaya dari fitnah Dajjal. Termasuk riya ini apa? Lebih mengerikan dari fitnahnya Dajjal. Kenapa? Ya, para ulama menjelaskan, Pak. Kenapa riya itu lebih bahaya dari fitnah Dajjal? Ada setidaknya dua alasan. Yang pertama, fitnah Dajjal itu datangnya kapan? Nanti, ya, di akhir zaman. Sedangkan riya datangnya kapan? Kapan saja, ya. Kapan saja ketika kita beribadah, kita bisa terpapar fitnah apa? Riya. Bisa saja kita terjatuh kepada riya. Pas kita sholat, pas kita ngaji, pas kita sedekah, banyak sekali, ya, keadaan-keadaan, ya, potensi-potensi kita terjatuh kepada riya, ya, na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan yang kedua, kalau fitnah Dajjal itu yang terkena itu adalah orang-orang yang buruk lah, ya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, itu percaya sama Dajjal. Kalau orang beriman, insya Allah selamat. Tapi riya gimana riya? Riya itu menjangkitinya siapa? Orang yang buruk apa orang yang baik? Orang yang baik justru. Orang yang buruk mah apa yang diriakan, ya kan?
ora tahu sholat apa riya apane dosane ya enggak masuk ya. Tapi riya ini menyerang orang-orang yang justru apa? Rajin ibadah. Ya, semakin rajin sholatnya, semakin besar apa? Godaannya. Ya. Semakin banyak ngajinya, ya, semakin banyak atau besar godaannya juga. Ya. Jadi ini riya memang betul-betul apa? Lebih bahaya dari fitnah Dajjal. Pantas saja Nabi SAW mengatakan demikian. Terus kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terus apa bahaya atau efek buruk dari riya? Ya. Yang pertama, efek buruk dari riya adalah bisa menghapus amalan yang terkontaminasi oleh riya. Ya. Jadi misal ya, ada orang yang sedekah meskipun jumlahnya besar tapi terkena apa? Riya. Maka amalan sedekahnya itu bisa apa? Gugur gara-gara riya. Rugi apa enggak? Rugi, ya. Ruginya itu double, ya. Jadi sudah pahalanya 0, dapat dosa enggak? Dapat, ya. Sudah pahalanya 0, justru dapat dosa. Ini tadi niatnya ibadah, bukannya dapat pahala, malah dapat apa? Dosa gara-gara riya. Itu ya efek buruk yang pertama. Jadi apa? Pahalanya terhapus, bahkan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua, ya, bahaya riya adalah bisa menyebabkan pelakunya menjadi orang-orang yang pertama masuk neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang panjang, hadis riwayat Imam Muslim, ya. Jadi hadisnya cukup panjang, jadi saya sarikan ya. Jadi intinya itu dikisahkan dalam hadis ini ada 3 kelompok orang, ya. Yang pertama adalah ya orang yang mati syahid. Berarti orang yang gimana mati syahid itu? Meninggal di medan perang. Perangnya fisabilillah, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang apa? Punya ilmu, ya, dan juga qori, ya, paham Al-Qur'an, ya. Rajin baca Al-Quran, pokoknya punya ilmu lah, orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang punya harta, kemudian apa? Rajin bersedekah. Ini amalan istimewa semua loh ya. Yang satu tadi apa? Mati syahid. Berarti ini modalnya apa ini? Sudah yang dia berikan untuk ibadah, nyawa ya. Sudah bukan ya tenaga tok, harta tok, enggak. Ini sudah modal nyawa. Nyawanya sudah disetorkan untuk apa? Ibadah. Perang fisabilillah. Harusnya kan amalan yang luar biasa nggih. Ini setorannya sudah nyawa, ini sudah bukan ya sekedar apa luka-luka ya, ya. Tapi ternyata nanti di akhirat kelak ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya,
tujuanmu apa, gitulah ya kurang lebih lah ya. Ikut perang fisabilillah, ya saya ingin apa, membela agama Allah semata-mata karenamu ya Allah, tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau berdusta, ya engkau ikut perang itu gara-gara apa, biar dikatakan pemberani, biar dikatakan pahlawan, alias riya, ya pengen dipuji. Tapi apa yang terjadi? Dia sudah setor nyawa, itu ibadahnya setor nyawa. Ternyata dia jadi orang yang pertama masuk neraka dengan cara apa? Diseret di atas wajahnya. Jadi diseret tapi yang nyerek-nyerek di bawah itu apa? Wajahnya. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ya ini ya jihad fisabilillah ini amalan yang luar biasa kok. Harusnya kan ya surga ya, tapi ya karena riya ya menyebabkan dia masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian orang yang kedua yaitu orang yang punya ilmu, ya belajar Al-Qur'an. Kemudian apa? Ilmu dan Al-Qur'annya ini diajarkan kepada manusia. Amalan yang luar biasa enggak ini? Luar biasa. Tapi ternyata karena riya, ya dia ingin dipuji, menjadi apa? Agar dikatakan sebagai orang alim, agar dikatakan sebagai qori, ya. Akhirnya apa? Nasibnya sama. Diseret di atas wajahnya, kemudian dilempar ke neraka. Kemudian orang yang ketiga, ya, dikasih harta sama Allah. Ya, kemudian dia sedekah, ya, donasi, ya, ada kebutuhan apa, ikut, ya, bangun masjid ikut, bangun pesantren ikut, tapi dia punya niat apa? Riya, biar dikatakan apa? Dermawan. Maka apa yang terjadi nasibnya? Diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi riya ini ya subhanallah, ya ngeri sekali, ya ngeri sekali. Orang yang punya amalan yang hebat luar biasa, bukannya membuahkan buah yang manis, ya di akhirat nanti ternyata gara-gara riya jadi apa? Malapetaka. Ya, naudzubillahi min dzalik. Baik, itu tentu masih banyak lagi ya bahaya atau efek buruk dari riya. Ya. Cuma karena keterbatasan waktu ya kita cukupkan sini, panjenengan bisa cari-cari lagi ya referensi berkaitan dengan apa? Bahayanya riya, ya sehingga menumbuhkan rasa takut kita, rasa waspada kita ya dari riya, ya. Baik, sekarang yang terakhir adalah tentang bagaimana ya kita bisa terhindar dari riya, ya. Ya secara umum sebagaimana saya sampaikan di pertemuan lalu, ya cara atau langkah yang bisa dilakukan untuk mengobati penyakit-penyakit hati semacam ini ya itu secara umum ya dengan doa, kemudian dengan apa? Belajar ilmu agama ya. Cuma ada langkah-langkah nyata yang bisa kita lakukan berkaitan dengan riya ya agar kita bisa terhindar dari riya. Yang pertama masalah doa. Ada doa khusus yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari riya. Ya, doanya adalah doa yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya
aku berlindung kepadamu an usyrika bika, ya, dari menyekutukanmu, dari berbuat syirik, ya, wa ana a'lam, dalam kondisi aku sadar. Jadi aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku ketahui, yang aku sadari. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu, ya, dari perbuatan syirik yang tidak aku sadari atau belum aku ketahui. Ya, jadi kalau masih ada waktu mungkin kita bisa talqin, tapi ya mungkin apa ya, mungkin pertemuan besok lah ya, saya buatkan tulisannya ya, nanti bisa disebarkan insyaallah. Ya mudah-mudahan saya tidak lupa ya. Jadi doa yang penting ya, doa dijauhkan dari kesyirikan. Ya, jadi mungkin biar lebih efektif saya printkan ya besok ya, dan saya bagikan ke jamaah insyaallah taala. Baik, itu yang pertama, yaitu doa. Ada doa khusus berkaitan agar kita terhindar dari perbuatan kesyirikan, baik syirik itu besar maupun syirik kecil termasuk riya ini. Kemudian yang kedua, berusaha, ini langkah nyatanya ya, berusaha menyembunyikan amal soleh. Itu langkah nyata. Jadi kalau kita bisa melakukan amal soleh dengan cara tersembunyi, tidak diketahui oleh orang, maka lakukanlah. Misal apa? Misal sholat sunnah gitu ya. Ya, sholat malam misalnya, itu insya Allah ya di rumah masing-masing ya. Terus misalnya kalau sholat sunnah ya, kalau memang ringan, merasa tidak keberatan, ya lebih baik memang dikerjakan itu di mana? Di rumah ya. Sholat ba'diyah ya, sholat qobliyah, kalau tidak memberatkan lebih baik di mana? Di rumah. Adapun di masjid itu sholat wajibnya ya, tapi ini hanya anjuran ya, anjuran saja. Kemudian kalau baca Quran ya lebih baik di mana? Di rumah. Jadi lebih tersembunyi ya. Semakin sedikit orang yang melihat, semakin minim atau kecil potensi untuk riya. Ya, puasa sunnah ya misal ya, kalau bisa disembunyikan sembunyikan. Sedekah ya, kalau bisa disembunyikan disembunyikan ya. Ini ya langkah nyatanya ya. Tapi kadang sudah disembunyikan jadikan status ya. Ya, sepertiga malam ini begitu syahdu. Waduh. Ya, ngapain kira-kira ini? Ya kan orang memikirnya wah, ini habis sholat malam nih pasti nih. Ternyata habis nonton bola. Nonton bola. Ya. Tapi kalau memang amalan itu, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau amalan itu memang amalan yang harus ditampakkan, ya tampakkanlah, jangan disembunyikan. Contohnya adzan. Ya harus ditampakkan, harus dikeraskan. Gimana kalau saya nggak mau riya lah, khawatir adzannya delirih-lirihaken ya. Ya nggak jadi ini mah ya, nggak jadi. Adzan harus yang lantang sekeras mungkin. Imam ya. Jadi imam kok saya khawatir riya lah ya. Lirih banget ya, dijelek-jelek ini jangan ya. Sholat jamaah panjenengan kan mau nggak mau sholat jamaah harus kelihatan nggak sama orang lain ya, harus kelihatan mau nggak mau ya. Jadi jangan aduh saya nggak mau sholat jamaah lah, takut riya ya, ini nggak jadi, nggak boleh ya, nggak boleh seperti ini ya. Terus gimana langkahnya kalau misalnya katakanlah ya kita mau beramal khawatir ada riya, gimana? Terabas saja gitulah ya. Lakukan saja amal soleh tersebut ya sambil ditata niatnya ya.
Karena nggak boleh kita nggak jadi beramal soleh gara-gara apa? Alasannya khawatir ria. Jadi langkah yang benar adalah berusaha terus ya lakukan amal soleh sambil menata niat. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya, khususnya bagi saya pribadi dan panjenengan sekalian, agar kita senantiasa waspada terhadap riya ya, karena bahayanya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.